Halo sobat komunitas Kalimetro, sobat literasi, selamat bertemu kembali. Di review buku kali ini saya akan mengulas buku Militer dan Demokrasi, sebuah buku yang menjelaskan tentang hubungan antara lembaga militer sebagai lembaga pertahanan, aparat negara yang memiliki senjata, dan negara demokrasi. Baru-baru ini kita mendengar banyak isu-isu yang belakangan hari mulai ramai. Satu diantaranya adalah isu tentang menguatnya kembali otoritarianisme Orde Baru yang ditandai oleh ketika Jokowi mengintervensi banyak lembaga negara termasuk Mahkamah Konstitusi dan berhasil meloloskan atau mencalonkan secara tidak langsung anaknya sebagai calon wakil presiden, yaitu Gibran. Nah, selain itu, yang sedang ramai-ramai digaungkan pada hari ini adalah selain karena Jokowi berhasil mengintervensi banyak lembaga negara, dia juga berhasil memperkuat posisi militer dalam kebijakan atau keputusan yang diambilnya berkenaan dengan kebijakan negara. Mulai dari berbagai macam aspek, ekonomi, sosial, politik, dan budaya misalnya. Nah, dalam ulasan Tirto, Jokowi itu saat ini dalam kabinetnya memiliki 7 jenderal yang membackingi kekuasaan rezimnya. Nah, pertanyaan yang hari ini muncul adalah apakah militerisme di zaman Orde Baru itu akan menguat kembali di zaman Jokowi? Nah, ini pertanyaan menarik. Ada sebagian orang berpendapat bahwa hari ini kita sudah bebas berekspresi karena tidak sesulit ketika kita menyampaikan pendapat di masa Orde Baru yang anggap saja langsung dibungkam atau langsung hilang. Cuma belakangan hari, misalkan kita tahu kasus Fathia Azhar yang kemarin baru dapat putusan dari JPU di penjara selama 4 tahun dan Fathia selama 3 tahun. Berikut dengan denda berupa nominal uang 3 juta dan 1 juta. Nah, kasus Fathia dan Haris adalah kasus antara masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidia sebagai masyarakat sipil. Sementara lawan dari persidangannya adalah Menko Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kasus ini kembali diusung dan kembali memperkuat bahwa otoritarianisme di zaman Jokowi itu semakin meningkat atau orde paling baru kalau bahasa media. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa sebetulnya militer atau lembaga militer itu berlaku di dalam negara demokrasi? Nah, kita tentu tahu dalam sejarah Indonesia, militer dan politik adalah dua elemen yang tidak bisa dipisahkan. Dua lembaga ini punya ikatan satu kesatuan sebagai konsekuensi dari sejarah revolusi 45 sampai tragedi 65 dan seterusnya sampai 98. Nah, dalam sejarah Indonesia, ikatan antara militer dan politik itu sebenarnya sudah jauh lebih lama dan itu diulas di dalam buku ini. Nah, dari mana asal muasalnya? Itu adalah dari tradisi pemikiran bangsa Indonesia yang menganggap bahwa sosok militer atau lembaga militer itu sama halnya dengan lembaga-lembaga yang merawat kesatria pada zaman-zaman kerajaan. Nah, ini mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia terhadap militer. Jadi, bila katakanlah Indonesia hari ini sudah menganut negara demokrasi, tetap cara pandang kita sebagian besar masih terpengaruh oleh cara berpandang, sudut pandang kerajaan, menganggap militer itu sama dengan seorang kesatria. Nah, yang menarik adalah sebagian besar yang menarik adalah sebagian kecil dari golongan militer itu mencoba terus memperbaharui kelembagaan militer dalam internal kebijakannya. Hal ini diperkuat juga pada tahun 98 pasca reformasi, itu menguat wacana tentang
supremasi sipil dengan harapan bahwa militer tidak lagi ikut campur dalam urusan politik sipil. Meskipun jenis-jenis militer politik itu dibagi dalam ragam pemikiran. Misalnya ada semangat patronasme, klientelisme. Nah, itu isme yang membahas tentang bahwa militer akan selalu terlibat di dalam negara demokrasi sebagai pemantau dari kekuasaan. Ketika kondisi politik tidak stabil, militer berhak untuk intervensi. Nah, sejarah-sejarah politik militer, sejarah-sejarah pemikiran dalam tubuh militer itu diulas dalam buku ini. Judulnya Militer dan Demokrasi, yang ditulis oleh Sidra Tahta Mukhtar. Nah, saya kira buku ini relevan untuk teman-teman baca untuk melihat kondisi aktual hari ini, bagaimana kontestasi politik atau elit politik dalam hal hubungan sipil dan militer berjalan. Nah, buku ini cukup mengulas banyak dan cukup sederhana sebagai pengantar memahami bahwa dalam tubuh militer sendiri itu juga ternyata banyak aliran politik. Nah, buku ini relevan untuk teman-teman baca di tengah polemik demokrasi yang semakin panas hari-hari ini, terutama karena buku ini membahas salah satu tokoh menarik dalam tubuh militer, yaitu Letnan Agus Wijoyo. Nah, Letnan Agus Wijoyo ini adalah salah satu militer yang dianggap katakanlah reformis, yang membuat terobosan-terobosan baru dalam tubuh militer untuk kebijakan-kebijakan negara. Misalkan secara radikal dia mengatakan dalam tubuh militer yang masih banyak terlibat dalam lembaga negara, itu militer harus terpisah. Dia harus profesional sebagai lembaga pertahanan negara. Jadi dia tidak boleh ikut kontestasi politik. Nah, argumen-argumen ini dia sampaikan keliling ke univ-univ dan lain-lain, menggunakan makalah dan lain-lain. Sayang, tokoh ini tidak banyak disorot dalam hal politik elit, jarang muncul di media massa, barangkali kebijakan-kebijakannya juga saat ini jarang dikaji. Nah, lebih lanjut mungkin untuk teman-teman yang ingin mendalami tentang katakanlah militer itu apa, tugasnya seperti apa, jadi tidak hanya sekedar perang gitu. Nah, ini saja. Terima kasih Sobat Literasi. Selamat bertemu kembali. Silahkan dicek out ya bukunya Militer dan Demokrasi. Terima kasih.